Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ardiles Infinity Sense Pro 2. Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. It's karma. It's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. Terima kasih banyak buat Ardiles yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan seri kedua dari Sense Pro-nya Ardiles yang mana tahun lalu saya udah nyobain Ardiles Infinity Sense Pro yang warna hijau kalau kalian ingat-ingat gitu ya. Dan menurut saya termasuk sepatu yang sangat layak untuk entry level karena harganya murah banget. Termasuk racing shoes paling murah sedunia gitu ya. Dengan harga segitu udah dapat fitur carbon plate yang mana works walaupun nggak bisa ngalahin yang mungkin harganya lebih mahal, tapi dengan harga segitu tuh itu ngeri banget ya. Itu murah banget. Dapat carbon plate yang bukan hanya sekedar gimmick gitu. Carbon plate-nya benar-benar bisa bekerja gitu. Dan ini adalah seri keduanya. Apakah seri keduanya ini lebih baik, better dibandingkan dengan pendahulunya, atau tetap aja segitu-gitu aja? Ya nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual ukuran saya 42, sepatu ini itu ada di angka 230-an gram. Nggak nyampe 240-an gram lah. Yang mana itu termasuk progres yang patut kita acungi jempol karena dibandingkan dengan seri sebelumnya dia lebih berat. Kalau yang seri sebelumnya itu 280-an kayaknya ya. Atau ya intinya lebih berat lah ya. Dan ini lebih ringan. Dan kalau di antara 200 sampai 250 gram itu masuk kategori sepatu lari yang ringan. Dan karena ini racing shoes ya berat yang maksimal lah ya. Maksimal itu harusnya 230-an, jangan lebih dari itu. Tapi mengingat progresnya dibandingkan dengan sebelumnya dan harganya, saya rasa ini way much better sih. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia mesh, yang mana meshnya ini jauh lebih baik juga dibandingkan dengan seri sebelumnya. Saya lebih seneng yang ini karena ini tuh super breathable, karena setelah saya tes manual dengan mesin asap itu bagus banget untuk breathability-nya. Jadi sirkulasi udaranya sangat-sangat baik, nggak akan rasa kepanasan lah ya. Kalau saya pegang seperti ini fleksibel tapi memang agak kaku. Kakunya itu bukan kaku nggak nyaman ya, tapi kaku yang feel-nya jadi nggak ringkih. Kalau misalnya terlalu tipis biasanya feel-nya kayak ringkih gitu, ini sama sekali enggak. Lebih feel-nya tuh bukan kayak kain tapi lebih ke plastiki gitu. Cuman kalau saya pakai sama sekali nggak ada rasa terganggu, nggak nyaman gitu, nggak ada. Ya nyaman-nyaman aja. Dan untuk uppernya sendiri ngefitnya itu nggak kayak racing fit banget lah. Intinya toe box-nya sendiri saya rasa agak mengakomodir teman-teman yang kakinya lebar gitu ya, nggak akan terasa sempit-sempit banget. Biasanya kalau racing shoes kan ngefit banget gitu, tapi kalau sepatu ini masih bisa relax lah ya, walaupun nggak yang relax banget kayak sepatu-sepatu daily trainer atau sepatu max cushion, tapi yang jelas feel racingnya tuh masih kerasa, tapi nggak yang sampai kerasa ngepres banget di kaki. Kemudian untuk uppernya sendiri secara keseluruhan fittingnya saya rasa ya masih layak dibilang sebagai racing shoes walaupun harganya yang sangat terjangkau. Kita lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya dia simple banget untuk hole-hole-nya dan dia sudah ada runners knot-nya juga jelas kita butuh, dan tali sepatu yang dipakai adalah tali sepatu gerigi. Namun tali sepatu gerigi yang dipakai bukan tali sepatu gerigi yang pelit ya. Biasanya kalau sepatu lokal yang lain tuh banyak banget yang talinya itu bergerigi tapi kayak niat nggak niat bikin geriginya. Ini tuh geriginya yang tebel-tebel banget, yang bener-bener mirip sama yang punyanya yang udah pernah saya cobain lagi Vaporfly 2 sama
Asics Metaspeed series itu banyak yang pakai gerigi kayak gini dan itu berfungsi dengan baik. Di pemakaian pertama saya nggak ada masalah. Taliannya itu benar-benar bisa bersinkronisasi dengan uppernya dengan sangat baik menurut saya. Kemudian kita lanjut ke bagian tangnya. Tangnya sendiri dia minimalis sesuai konsep racing shoes, jadi nggak ada padding-paddingnya gitu. Cuman dia agak sedikit, bukan yang lemes banget gitu bahan yang dipakai, tapi fleksibel ya, bukan yang kaku banget gitu. Cuman agak tebel gitu loh, bukan yang tipis dan lemes, tapi dia agak tebel sedikit, tapi nggak ada paddingnya sama sekali. Mungkin karena awal di pemakaian pertama itu agak sedikit ada rasa dorong di bagian sini gitu ya. Tapi ternyata setelah dipakai lari beberapa saat nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kepikiran sama sekali. Kemudian dia ada fitur yang perlu kalian notice gitu ya, ada lubangnya di sini, di kanan kiri ya. Ini bukan sekedar lubang-lubang gimmick ya, tapi ini bisa sinkronisasi dengan tali sepatunya. Jadi pada saat kalian pakai runner's knot yang lubang terakhir di sini tuh bisa dimasukin juga ke bagian tangnya ini. Jadi walaupun dia bukan gasete tang atau tang yang ada sabuknya gitu, pertama dia memang agak sedikit tebel sehingga nggak banyak goyangan, potensi goyangan. Dan juga karena ini ada lubangnya seperti ini, menjadikan dia makin bisa dikunci di bagian atas. Sehingga pada saat saya pakai fitur itu, benar-benar tangnya itu nggak ada pergerakan sama sekali. Bisa benar-benar stay di tempatnya dan sinkronisasi dengan lacing systemnya. Dan juga uppernya itu benar-benar bisa memberikan feel rasa cepat gitu ya. Feel ketat tapi nggak yang racing fit banget yang ngepres di kaki gitu. Karena kalau sepatu untuk kencang, itu kita butuh sensasi agak ketatnya gitu, racing fit tapi nggak yang terlalu parah di sepatu ini. Jadi banyak kalangan yang walaupun nggak terbiasa racing fit pun akan masih masuk gitu. Kemudian lanjut ke bagian kolarnya. Kolarnya minimalis, jelas karena ini racing shoes jadi harus seminimal mungkin untuk menekan bebannya ya. Beratnya biar nggak terlalu berat, ada paddingnya sedikit banget, minimalis, tapi masih aman banget. Di pemakaian pertama saya nggak ada masalah, masih nyaman, fleksibel juga. Di mata kaki juga nggak ada gesekan, jadi ya normal-normal aja untuk kinerjanya. Kemudian lanjut di bagian heel counternya ada struktur, tapi nggak terlalu kaku-kaku banget, masih bisa ditekuk begini. Saya rasa kalau racing shoes malah banyak yang loss banget ya, tapi ini masih dikasih struktur yang mana gigitannya ya boleh lah, nggak yang bagus banget, tapi bukan yang flop, masih bisa bekerja, masih bisa gigit tumit saya biar nggak gampang heel slip di bagian belakang, karena kalau udah heel slip itu bakal aneh banget sih perasaan kita pada saat berlari ya. Apalagi ini karakternya kan klasik racing shoes ya, jadi bakal enak dipakai gesit. Nah, kalau gesit sampai heel slip itu waduh nggak nyambung banget. Tapi untungnya masih bisa bekerja dengan ya cukup baik sih di pemakaian pertama, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya dia ini formula baru sih, foamnya itu namanya NF Pro. Kalau teman-teman tahu produknya Ardiles yaitu Infinity Drive 1.5 NF Boom, kalau nggak salah nama foamnya itu karakternya nyaman, soft untuk lari pelan gitu, itu enak banget. Kali ini adalah NF Pro yang mana mirip sama Bubble Infuse-nya 910 atau mirip dengan Ultra Boost-nya Adidas gitu ya. Intinya konsepnya mirip-mirip kayak gitu, walaupun karakternya beda sih, cuman mungkin proses pembuatannya sama gitu. Yang jelas ini, kalau saya ukur manual dengan durometer ada di angka 25-an yang mana itu termasuk soft, dan menurut saya terlalu soft sih dibandingkan dengan seharusnya untuk kategori racing shoes ya. Cuman ada plusnya, ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan seri pertama gitu. Ini jauh lebih empuk, lebih soft, dan juga jangan lupa bahwa ini tuh ketolong sama carbon plate-nya. Ini kan ada carbon plate-nya. Carbon plate-nya karakternya masih sama, yang mana menjadikan walaupun dia soft tapi masih ketolong stability daripada carbon plate-nya. Sehingga sinkronisasinya malah menurut saya memberikan sensasi yang pas banget menurut saya. Jadi kayak apa ya, racikannya itu bener-bener pas menurut saya. Jadi nyamannya dapet, empuknya masih lumayan walaupun nggak yang empuk banget, jelas jauh dari kata max cushion shoes lah ya, karena memang bukan. Dan juga dia agak cenderung lebih tipis untuk midsole-nya, jadi dia stucknya kan agak pendek ya karena memang klasik racing shoes gitu, tapi foamnya empuk dan juga ada carbon plate-nya. Jadi feel
energy return dan juga stability-nya itu dapat banget. Kalau energy return terbesar bukan dari foamnya tapi malah dari carbon plate-nya sih menurut saya. Dan pada saat saya pakai di pace kenceng, saya pakai di pace kepala 4 itu ngerespon banget, enak banget, dan sama sekali nggak ada terasa beban yang berlebihan gitu ya. Walaupun dia 230 gram itu termasuk lumayan ringan sih ya. Jadi ya wajar, dipakai ngebut enak, dipakai pelan agak kurang nyaman sih menurut saya kalau terlalu pelan karena memang bukan peruntukannya sih. Kemudian kalau untuk long run saya rasa masih aman banget karena masih memberikan sensasi nyaman di sana walaupun racing shoes. Kemudian dipakai gerakan gesit enak, dipakai gerakan belokan gesit enak. Ya karena memang klasik racing shoes seperti itu ya. Jadi kayak tipis-tipis, jadi belok-belok itu kayak sikat aja gitu. Kayak nggak ada sama sekali olengnya. Karena kalau zaman sekarang itu banyak racing shoes yang agak tinggi-tinggi, terutama untuk maraton. Itu tinggi-tinggi sehingga rasa unstable-nya pada saat gerakan gesit itu sangat tinggi. Kalau di sepatu ini saya rasa masih aman banget untuk dipakai gerakan-gerakan gesit. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri ini agak pengecualian ya. Biasanya racing shoes tipis-tipis banget, ini rubbernya tebel. Jadi depan sama belakang itu rubbernya lumayan tebel, tapi well done banget ya. Walaupun dikasih lumayan tebel, tapi beratnya masih bisa ditekan sampai angka 230-an gram. Itu termasuk mantap. Seandainya ini lebih tipis lagi mungkin bisa di bawah 220 atau bahkan 210 gram. Who knows gitu ya. Itu akan too perfect untuk menjadi racing shoes entry level dengan kualitas yang luar biasa gitu ya. Tapi keuntungannya kalau dia tebel berarti dia akan durable. Cuman saya nggak bisa ngejudge baru pemakaian pertama. Ya kalau feeling saya sih akan panjang umurnya. Tapi kita nggak bisa ngejudge karena ya baru sekali saya cobain. Kemudian untuk performanya sendiri ini versatile karena dia agak sedikit bergerigi ya, balik lagi karena tebel. Jadi pada saat dipakai di aspal aman banget, nggak ada masalah. Saya pakainya aspal kering sih. Tapi di aspal yang ada pasirnya dikit-dikit gitu biasanya udah mulai agak loose grip, tapi ini aman banget, masih bisa nempel di aspalnya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi saya rasa performanya bisa sangat diandalkan. Dan kalau prediksi ya, karena saya nggak nyobain di pasir, prediksi saya di gravel yang tipis-tipis gitu masih bisa ngehandle sih. Karena ya teman-teman bisa lihat, ini agak grippy gitu untuk di bagian outsole-nya. Untuk harganya sendiri setelah saya cek di marketplace online gitu ya, ada sekitar 800-an ribu harganya. Ini lebih mahal daripada versi yang pertama yang 600-an kayak kalau nggak salah dulu harganya, lebih mahal. Cuman itu tetap aja sepatu carbon plate entry level yang sangat-sangat murah tapi kualitasnya jauh di atas harganya gitu ya. Saya masih bingung kenapa bisa harganya semurah itu, tapi yang jelas performanya nggak harga 800 juga gitu loh. Jadi masih sangat bisa menjadi opsi bagi teman-teman yang pengennya sepatu murah tapi butuh racing shoes yang ya bisa diandelin gitu. Itu tadi yang bisa saya bahas dari Ardiles Infinity Sense Pro 2. Tapi balik lagi itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan. Bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.